wabarakatuh. Nama saya Yanwar Prasetyo Panitun dari kelas 6 PAIF. Saya di sini akan menjawab soal dari Bapak dosen mata kuliah Integrasi Sains dan Agama. Yang pertama, 4 pendekatan dalam memandang hubungan antara agama dan sains serta contohnya. Yang pertama, pendekatan konflik. Pandangan konflik ini muncul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya seperti Richard Dawkins, Francis Crick, Steven Pinker, serta Stephen Hawking. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang saling bertentangan, bahwa sains dan agama memberikan pernyataan yang berbeda, sehingga orang harus memilih salah satu di antara keduanya. Masing-masing menghimpun penganut dengan mengambil posisi-posisi yang berseberangan. Sains menegaskan eksistensi agama, begitu juga sebaliknya, keduanya saling mengakui keabsahan eksistensi masing-masing. Sebagai contoh, kita ambil konflik dari pengadilan terhadap Galileo pada tahun 1633. Galileo mengajukan teori Kopernikus bahwa bumi dan planet berputar pada orbitnya mengelilingi matahari atau heliosentris, dan menolak teori Ptolemeus bahwa matahari dan planet berputar mengelilingi bumi. Teori heliosentris ini bertentangan dengan otoritas kitab suci yang meyakini bumi sebagai pusat alam semesta. Hal ini berarti teori Kopernikus ini bertentangan terhadap gereja. Yang kedua, pendekatan independensi. Independensi adalah sebuah pandangan alternatif yang menyatakan bahwa sains dan agama adalah dua domain yang independen yang dapat hidup bersama, mempertahankan jarak aman satu sama lain. Metode ini merupakan metode untuk menghindari konflik antara sains dan agama. Menurut pandangan ini, semestinya tidak perlu ada konflik karena sains dan pernyataan agama memiliki bahasa yang tidak bisa dipertentangkan, karena pernyataan masing-masing melayani fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia dan berusaha menjawab persoalan yang berbeda. Sains menelusuri cara kerja benda-benda yang berurusan dengan fakta objektif, sedangkan agama berurusan dengan nilai dan makna yang tertinggi. Dua domain yang terpisah ini kemudian ditinjau dengan perbedaan bahasa dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, pendekatan dialog. Pandangan ini menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi lebih konstruktif daripada pandangan konflik dan independensi. Diakui bahwa antara sains dan agama terdapat kesamaan yang bisa didialogkan, bahkan bisa saling mendukung satu sama lain. Dialog yang dilakukan dalam membandingkan sains dan agama adalah menekankan kemiripan dalam prediksi, metode, dan konsep. Salah satu bentuk dialognya adalah dengan membandingkan metode sains dan agama yang dapat menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Ilmuwan dan teolog dapat menjadikan mitra dialog dalam menjelaskan fenomena tersebut dengan tetap menghormati integritas masing-masing. Yang keempat, pendekatan integrasi. Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat daripada pendekatan dialog dengan mencari titik temu di antara sains dan agama. Sains dan doktrin-doktrin keagamaan sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Bahkan pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman. Soal nomor 2, mengapa perlu pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, bagi siswa, dan bagi guru PAI? Pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi makna dan nilai, serta harus diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama, dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan. Motivasi dibalik pencarian kealaman sistematis, upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta.
Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih dalam mengarahkan peserta didik. Diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga tujuan pendidikan agama Islam dalam mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksana. Konsep pembelajaran integrasi agama dan sains. Ini soal nomor 3 ya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pemaduan konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut IPTEK, serta keimanan dan ketakwaan atau disingkat IMTAK, di mana dalam proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran umum, selalu direlevansikan dengan materi Islam dan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi tersebut. Pada akhirnya, penguasaan materi tersebut tidak hanya pada bidang modern atau ilmu pengetahuan saja, akan tetapi menggunakan sumber pengetahuan utama bagi umat Islam, yaitu lewat kajian Al-Quran dan hadis. Sekian jawaban dari saya. Tentunya banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.